Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Izin pagi ini hari Rabu tanggal 15 November 2023. Saya pagi-pagi sekali jam 6.30 sudah ada di sini di Radio El Sinta. Kita akan diskusi dengan beberapa narasumber tentang politik. Apa yang akan kita bicarakan adalah tentang pemilu damai. Jadi di mana harapan kita warga negara Indonesia itu, masyarakat dan semua lapisan masyarakat, pemilu yang dilaksanakan di Indonesia itu harusnya udah berjalan secara normal sesuai aturan, sehingga tidak perlu lagi ada yang dikhawatirkan tentang pemilu tidak akan damai. Kalau semua udah paham tentang mekanisme, tata kerja, cara-cara demokrasi yang udah berjalan di Indonesia. Tapi sampai hari ini hiruk-pikuk tentang pemilu yang akan kita laksanakan nanti gongnya pada tanggal 14 Februari 2024 masih ramai, sehingga kita El Sinta sebagai media yang akan menyampaikan ke masyarakat menganggap perlu adanya diskusi pemilu, yaitu dengan judul pemilu damai. Bagaimana nanti di dalam ruangan sana, mari kita ikuti. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, bagi masyarakat, bagi para caleg, bagi para pendukung, bagi para penyelenggara, bagi para pengamanan semuanya. Karena damai harus dimulai dari semua orang, semua fungsi, tidak bisa hanya dibebankan kepada satu pihak saja. Ayo kita ikuti. Selamat pagi pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pendengar? Pagi ini kita jumpa kembali di El Sinta Bandung News and Talk edisi pagi. Hari ini Rabu 15 November 2023. Anda yang dalam perjalanan pagi ini, kami ingatkan selalu untuk senantiasa mengutamakan keselamatan ketimbang kecepatannya. Semoga semuanya selamat tiba di tujuan. Nah, sambil Anda berkegiatan dalam perjalanan, berkendara, atau juga di rumah, atau yang sudah di kantor ya, kami akan temani salah satu jam ini dalam program Getar Pemilu 2024. Topik yang kami akan diskusikan pagi ini adalah literasi politik pemilu damai. 4 narasumber yang kami undang ke studio, 2 sudah hadir on time, pukul 7 ya. Yang pertama ada caleg DPR RI dari PAN, Brigjen TNI Purnawirawan Yusef Sudrajat. Yusef dipakainya. Apa kabar? Ya baik, Kang Niko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nampes. Sudah siap ya? Nah, udah. Damai ya? Pokoknya damai itu nomor 1. Nomor 1, nomor 2? Sebetulnya nomor 1. Menang kalah itu nomor 2. Nomor 2. Karena percuma kita kalau menang tapi tidak damai. Tidak damai. Yang rugi rakyat semua. Rugi ya? Yang rugi rakyat semua. Baik, itu Pak Yusef. Kemudian di sebelah kiri saya ini ada dosen komunikasi politik pasca sarjana Universitas Pasundan Bandung, Dr. Eki Baihaqi MSI. Assalamualaikum Eki. Waalaikumsalam. Amanahnya semoga amanah Fedi. Siap, amin. Nggak mudah ya mengawal, tapi insya Allah bisa ya. Insya Allah. Insya Allah bisa. Baik pendengar, selain live di 89,3 FM, kami juga hadir di 2 kanal media sosial kami, live Instagram dan juga live Facebook. Akunnya El Sinta Bandung 89,3 FM ya. Baik, pendengar, live di Instagram dan juga live Facebook, akunnya El Sinta Bandung 89,3 FM. Baik, kami nanti akan yang bergabung silakan ya melalui telepon kami 022 2021 893, WA-nya 0821 30 33 893.
Saya awali dari KPU dulu deh, Pak Hedi Nadia. Pak Hedi, pemilu damai itu tentu tadi disinggung sedikit oleh Pak Yusef, itu yang utama. Menang kalah itu nomor sekian aja. Bagaimana KPU sebagai penyelenggara, Pak Hedi, memastikan pemilu kita, kampanyenya akan mulai tanggal 28 ya? Betul. Ini berjalan dengan lancar. Ya, sebetulnya kan baik di undang-undang dan di PKPU sudah dipagari para peserta pemilu ini agar mematuhi aturan yang ada, seperti misalkan tidak mempersoalkan dasar negara, konstitusi, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian juga tidak menghasut, maju domba berdasarkan isu sara, kemudian memfitnah, gitu. Itu sudah ada di regulasinya. Hanya tinggal mungkin pengawasan dan pelaksanaannya saja di lapangan seperti apa. Gitu. Kalau regulasinya sudah ada, dan memang ini tidak hanya menjadi kewajiban dari penyelenggara pemilu saja, gitu. Karena yang lebih rumit itu soal misalkan kampanye terselubung di media sosial yang kalau minjem istilahnya Karin Nugroho itu kan melodrama gitu. Sekarang ini kan trennya itu mengaduk-aduk emosi para pemilih gitu. Jadi yang dikedepankan itu bukan soal gagasan, tapi soal soal hitam dan putih, soal cantik dan buruk. Yang begitu terus yang dipertontonkan gitu. Akhirnya kan masyarakat kita ini adalah masyarakat penonton, bukan masyarakat yang ikut menikmati dari sebuah kontestasi gitu. Jadi intrik-intrik itu ada aja sih ya, Pak Edi? Akan selalu ada, dan itu kan yang memainkan dinamika politik itu ya lagi-lagi para elit gitu ya, para peserta pemilu itu sendiri gitu. Rakyat kan sebagai penonton ya mengikuti dari drama-drama yang dipertontonkan oleh para elit ini gitu. Ya kami sebagai dari penyelenggara pemilu kan lagi-lagi secara norma itu sudah ada di aturan gitu, seperti dilarang berkampanye di tempat ibadah, kemudian mempersoalkan isu sara, kemudian untuk ASN misalkan dilarang nge-live untuk di akun medsosnya. Nggak boleh ya? Tidak boleh gitu. Itu kan semuanya sudah ada gitu. Persoalannya lagi-lagi soal kepatuhan, mungkin juga tidak tahu mungkin gitu. Tapi kan ini aturan-aturan itu sudah lama ada gitu, bukan hal yang baru lagi. Dan setiap kali menjelang mau kampanye ini kita seolah-olah gitu diingatkan kembali bahwa ada aturan ini ya, padahal sudah lama gitu. Dan ini adalah pemilu yang ke-13 kalinya selama pasca reformasi. Jadi menurut saya ya ayo kita sama-sama kita kawal gitu. Dan bahwa siap menang siap kalah itu bukan sekedar retorika gitu. Ya harus kita sepakati bersama gitu ya. Kalau mau petarung ya nggak mungkin semuanya bisa menang gitu. Pasti ada yang cuma satu ya menang. Yang menang. Tapi kalau caleg banyak yang menang ya. Caleg kan banyak yang menang. Enggak juga. Kita rata-rata kan satu kursi diperebutkan bisa 14 atau 15 orang, diperebutkan 18 orang gitu. Tergantung. Gitu. Baik. Pak Eki, Siap. tadi kan damai itu kata Pak Aisyah yang utama. Iya. Ya. Tapi kan kita tahu, walaupun tidak terungkap di publik Pak Eki, semua ingin menang. Dan ada berbagai cara dihalalkan. Kalau di media sih tak terungkap, tapi di belakang gimana Pak Eki melihatnya? Ya. Ini politik itu adalah salah satu proses pergantian kepemimpinan secara demokratis dan legal ya. Dan kalau sudah terkait dengan kekuasaan, nah ini politik kenapa jadi arena konflik, karena terkait dengan kekuasaan, perebutan kekuasaan, kemudian juga untuk mempertahankan kekuasaan. Kalau sudah berkaitan dengan kekuasaan, maka politik itu bisa menjadi arena konflik yang berkelanjutan.
kita lihat negara-negara yang tidak mampu menjalankan proses demokrasi, utamanya pergantian pimpinan secara baik, seperti di Suriah, di Yaman, di negara Afghanistan, negara-negara yang konflik gitu ya, karena tidak mampu untuk melakukan proses pergantian kepemimpinan nasional secara demokratis, secara legitimasi dan legal. Jadi kita penting bagaimana mengawal pemilu tidak hanya berlangsung secara jujur, adil, tapi harus damai. Jadi artinya pemilu nanti selain proses yang menghasilkan kepemimpinan nasional, kemudian anggota legislatif itu juga harus terjadi secara damai dan memberikan harapan bagi masa depan bangsa dan negara. Nah ini pentingnya tanggung jawab bersama. Jadi terima kasih ini KPU Jabar ya yang mau berinteraksi, biasanya nggak mudah. Harus mau lah. Bagaimana sebagai penyelenggara harus melaksanakan kompetisi ini secara adil ya, nah itu harus memastikan ya. Nah tapi tentu komponen strategis bangsa yang lain, saya selaku akademisi juga perlu kita harus mendukung ya penyelenggara negara, penyelenggara pemilu ini dapat menjalankan tugasnya secara baik, secara profesional, sehingga nanti menghasilkan orang yang terpilih yang dikehendaki oleh rakyat dan memberi harapan. Nah itu ya yang penting. Jadi kita kalau agak keras ya kayaknya Peggy. Kenapa? Kalimatnya agak keras meminta penyelenggara. Nah, itu penting gitu karena kalau sampai tidak mampu melakukan ini, kita ya potensi konflik itu akan hadir. Jadi ya kita kolaborasi siap dari perguruan tinggi sama-sama untuk mengawal bagaimana termasuk juga ini ada Pak Yosef ini sahabat saya ini Citarum, mudah-mudahan kalau beliau terpilih menyuarakan kepentingan Citarum. Saya itu sebagai Lagi nanti ya. Jadi bagaimana ini Citarum ke depan, nah ini beliau mudah-mudahan kalau ditakdirkan terpilih, ya kita berharap memberi harapan-harapan yang baik bahwa politik itu harus memberi harapan. Selain politik itu juga jangan menegangkan ya. Yeah. Politik harus menggembirakan. Nah itu Pak David. Iya, kalau selama ini kan Pak Edi, Pak Yusuf, Pak Hengki, kalau bawa mobil itu tegang nih. Seperti pagi ini juga agak tegang nih Pak Yusuf. Apalagi sudah mulai kampanye, jadi kampanye pilpres bareng ya Edi, pilpres, caleg gitu ya. Agus legislatif bareng. Pileg sama DPD. Oke, Pak Yusuf, gimana persiapan kampanye? Sudah siap lahir batin? Kita jadi gini Kang Niko, apa yang dibilang politik itu menggembirakan, politik itu harus mengenakan bagi semua pihak ya. Yeah. Karena memang ini pemilu damai ini, kalau menurut saya adalah dimanapun suatu negara, damai itu nomor satu. Percuma saya menang, tapi jadi kayak Palestina, mending mana? Mending kalah saya, tapi tidak jadi seperti itu. Jadi jangan, terutama bagi caleg-caleg ataupun siapapun yang ikut kontestasi ya, jangan membuat atau melakukan hal-hal yang pokoknya yang penting menang. Tidak itu kalau saya. Saya harus yang pertama damai, yang kedua harus politik itu bersih, sehingga kita dalam semua kegiatan sesuai dengan aturan KPU. Aturan ini untuk tahun 2024 ini udah terbit di tahun 2022, Undang-Undang nomor 3 ya, nomor 3 tahun 2022 bulan Juni. Udah baca ya? Udah, bulan Juni itu udah mulai. Sampai sekarang udah setahun lebih. Tinggal kampanye sekarang 28 nanti November. Udah banyak aturan itu. Sehingga
apa yang ada di aturan itu yang harus dipedomani oleh para caleg, semua harus paham. Sehingga kalau itu dilakukan dengan bersih, insya Allah KPU, Bawaslu, TNI Polri, semuanya yang terlibat di dalam itu tidak perlu repot-repot untuk ini jangan gini, ini. Karena suatu pelanggaran dan diikuti oleh pelanggaran lainnya oleh pihak lain karena ada keinginan si kontestan itu menang dengan cara yang tidak baik. Contoh, sekarang kita ini lah usia under 17 main bola ini, nonton tiap hari ya. Nonton. Kita lihat contoh kan, wasitnya tegas, nggak ada tuh konflik tuh. Ya udah, takut pemain. Semua berapa pertandingan udah dalam seminggu ini, tidak ada tuh yang masalah. Semua ikuti. Makanya yang pertama adalah pemainnya paham aturan. Yang kedua, si pengadil jujur, jangan ada main mata gitu loh. Si pengadil jangan ada main mata. KPU, Bawaslu, ya aturan sesuai dengan itu. Siapapun jangan takut oleh tekanan dari manapun gitu loh. Itu yang terpenting. Yang ketiga, biasanya kalau udah ngomong damai-damai itu ujung-ujungnya adalah para aparat keamanan. Ya kan? Wah nggak damai karena aparatnya kurang ini, kurang itu. Tidak sebetulnya. Aparat itu keamanan TNI, Polri yang ditugaskan dalam pemilu nanti itu adalah garda terakhir sebetulnya. Kalau di bawahnya calegnya santai, kerjanya dengan baik, Bawaslu, KPU dengan baik, semuanya baik, dia tidak akan berbuat apa-apa. Supporternya juga tidak anarkis. Supporternya terus masyarakatnya, pemain ke-12-nya katanya tidak anarkis, ya damai. Itu yang terpenting, damai itu. Terus bagi saya, Kang Eki, Kang Niko dari KPU, Kang Sel, Pak Hedi, bagi saya harusnya, ya bagi saya pribadi lah, bahwa saya ikut nyaweng ini adalah ibadah. Dengan banyaknya hal-hal yang perlu perbaikan-perbaikan ke depan, karena kan negara ini perlu perbaikan-perbaikan terus, tidak stuck di situ. Makanya saya kalau nanti pun Pak Eki, kalau saya terpilih, itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena pasti tugas saya berat, karena ujungnya ibadah saya. Tapi kalau nggak dapat, memang masyarakat mau gitu ya, alhamdulillah saya tidak dibebani tugas seperti itu gitu. Sehingga pada saat nanti main, mau dapat atau tidak ya santai aja, nggak ada beban bagi saya gitu loh. Bagi saya nggak ada beban, malah kalau menang beban saya berat. Karena di setiap, tapi lebih indah kalau menang ya. Ya indah tidak itu urusan duniawi, urusan duniawi. Karena begitu kita disumpah nanti, yang nyumpah itu di kepala itu tuh Al-Quran. Beberapa kali saya jadi pejabat, sumpahnya kan Al-Quran disumpah itu, dan itu akan dibawa sampai mati nanti. Kalau kita yakin dengan agama kita ya, dibawa. Itulah yang akan saya kerjakan untuk masyarakat ini, Kang Niko. Jadi kalaupun menang saya innalillahi, karena harus berbuat yang lebih bagus untuk negara dan rakyat ini. Gitu Kang Niko. Baik, kita simak juga komentar pendengar ya. Ini ada pendengar setia Sinta, Pak Sony di Utari Bandung. Selamat pagi Pak Sony. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bang? Alhamdulillah, ini bahagia banget Pak Niko. Udah ada nomor urut capres. ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3 bagi saya itu putra-putra bangsa terbaik Indonesia. Tidak ada yang tidak baik. Walaupun harganya agak tinggi itu, jadi kepada kita semua lah, kita sebagai masyarakat harus mendorong agar pemilu itu benar-benar bersih, jujur, adil. Ya, dimulai dari diri kita dulu, dari calegnya yang berkomitmen
berantas gitu lewat diri kita. Terus pemilu apa itu KPU-nya benar-benar menjaga apabila ada yang dekat-dekat mau ngasih amplop biru ya gitu Pak. Bagi saya mah. Terus saya titip ke Pak Caleg dari PAN. Nanti kalau menang pasti Sinta jangan dijauhi Pak, pasti akan mengkritik gitu dan mengawal. Soalnya kalau Sinta ini kan Bapak udah nokcal tuh di sini, pasti itu harus Sinta harus tetap mengkritik. Takutnya Bapak kalau udah jadi agak-agak masuk angin kan. Angin gitu. Pak lagi masuk angin, terus lagi molor-molor gitu KPU. Dan ini mengumumkan molor, terus KPK manggil, saya mau diusik Pak. Baik, itu yang nomor satu, andai kata ada caleg yang korupsi, tolong jadi contoh. Kalau korupsi itu mungkin ada musibah. Kalau benar-benar musibah, jujur dan uangnya dikembalikan, itu perbuatan yang lebih baik menurut saya. Jangan sampai udah terduga terbukti korupsi tapi duitnya diambil, itu nggak ada pelajaran bagi saya. Baik. Korupsi itu mungkin musibah, tapi kalau sudah terbukti ya diserahkan ke negara, itu pahlawan juga menurut saya. Walaupun jelek gitu Pak. Pak Soni? Pak Soni? Ya. Siap mendukung pemilu damai ya? Insya Allah siap saya, dengan cara saya tidak menerima pemberian dari caleg dan peserta pemilu. Jangan terpengaruh hoax ya di media sosial. Insya Allah siap Pak itu. Ya, atau nuhun Pak Soni. Ya. Iya, di sosial hoax. Kalau di Asinta sih nggak hoax. Ini pendengar Asinta ini kritis banget ya Pak. Karena tiap hari dengar beritanya korupsi ke pejabat di tersangka. Jadi komentarnya begitu Pak Soni. Baik, Anda ingin bertanya silakan ya. Dengar telepon kami 022 2021 893, WA-nya 0821 30 333 893. Atau juga bisa langsung ada yang nonton di live Instagram dan live Facebook ya, bisa komentar langsung di kolom komentar Instagram dan Facebook akunnya Asinta Bandung 89.3. Kami jeda dulu, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Terima kasih. Kita lanjutkan kembali program Sekitar Pemilu 2024. Ini hadir di Asinta Sekitar Pemilu ini ya, sampai dengan nanti kita mengawal pemilu sampai dengan pencoblosan, sampai dengan hari akhir ya, pengumuman pemenang ya dari pemilu 2024 yang akan berlangsung 14 Februari 2024. Hari Rabu ya Pedi? Betul. Berapa hari lagi itu menurut? Ya sekitar hampir 90 hari yang 90 hari. Karena di KPU itu hitung mundur ya. Betul. Luar biasa, jadi tahu berapa hari lagi. Pendengar, Anda yang ingin bertanya silakan ya, WA kami, telepon dan live Instagram dan live Facebook ya. Sudah hadir bersama kami. Satu narasumber berikutnya adalah Dr. Yudi Ruspiana SIP MSI, dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN. Bisa dipakai Pak Yudi? Apa kabar Pak Yudi? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Luar biasa ya. Jauh ya dari Cileunyi di IPDN ya. Di Cilangon ya? Di Cilangon. Ya, di perbatasan. Sebentar. Ya, Pak Yudi, tadi kita ada ngomong sama Pak Hedi KPU, Pak Yusef dari cara kita, Pak Eki dari Unpas tentang pemilu damai. Bagaimana Pak Yudi melihat pemilu kita? Oh, agak-agak panas nih Pak Yudi, khususnya pilpres ya. Silakan. Sebenarnya pemilu itu harus damai, Pak. Jadi memang secara teori dari mulai Mayo dan sebagainya menyampaikan bahwa pemilu itu merupakan proses dari suksesi, dan suksesi ini akan suksesinya harus baik dan harus terjamin kedamaian ya. Karena demokrasi itu harus damai, meskipun memang ada friksi itu untuk kedamaian sebenarnya. Jadi kalau Mayu menyampaikan bahwa pemilu itu sebuah proses dan demokrasi itu adalah sebuah cara. Nah, cara itu dengan secara damai. Jadi saya kira secara itu harus damai, karena kalau tidak damai ya outputnya demokrasinya tidak baik menurut saya. Dan saya melihat fakta bahwa memang
pemilu itu membutuhkan sesuatu yang atau suplemen yang baik, Pak. Di antaranya adalah angka merekrut yang baik, dan kemudian data kita yang stabil, dan sebagainya. Sehingga memang dua aspek ini yang harus terpelihara dan menjamin demokrasi masih juga pada saat pemilihan umum di Indonesia terus seperti itu. Ada potensi kita punya pengalaman tidak baik ya Pak Yedi. Dua pemilu sebelumnya 2014, 2019, bahkan satu keluarga ribut, pisah mal suami istri karena beda pilihan. Kita tidak ingin mengulangi itu ya, Pak Yedi. Tidak harus begitu. Tidak harus begitu. Tadi harus gimana Pak Yedi? Berbeda pilihan. Berbeda pilihan hal yang logis dalam demokrasi, Pak. Tetapi berbeda pilihan itu kan bukan hal yang harus dibesar-besarkan. Karena persoalan ideologi dalam berbeda pilihan sudah tidak ada lagi sekarang. Sekarang lebih pada kepentingan menurut saya. Jadi saya kira kalau tadi terkait dengan agama itu tinggi, semuanya cerdas, semuanya berpikir logis, tidak akan lagi berburu seperti itu, Pak. Mungkin 2 kali yang lalu itu euforia saja, Pak. Tapi saya yakin begitu ini tidak ada seperti lagi. Artinya bahwa masyarakat sudah lebih cerdas, logika berpikirnya sudah lebih baik terhadap persoalan demokrasi, karena demokrasi itu adalah persoalan pilihan. Dan memang pilihan ini harus tergapai oleh logika yang baik juga. Saya pilih A, saya pilih B, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Saya punya si A, saya punya si B, tidak ada masalah. Gitu kan? Karena sejatinya voting itu individual, dan voting itu adalah sebuah hak. Saya tidak bisa paksakan sama lainnya. Tidak bisa berjamaah, ayo memilih si A, ayo memilih si B, tidak bisa, Pak. Itu hak, dan itu dijamin oleh undang-undang, dijamin juga oleh sesuai bersama bahwa voting itu adalah hak individu. Saya anak terserah memilih apa, bina terserah, itu hak politiknya. Nah, kalau sudah semuanya berpikir logis seperti itu, Semua seperti Pak Yedi aman ya. harus aman. Seperti Pak Yedi ya. Saya meyakini bahwa masyarakat Indonesia semakin cerdas, Pak. Mudah-mudahan ya. Satu itu, dan saya yakin bahwa masyarakat itu semakin logis untuk berpikir bahwa yang lebih mulia itu adalah Indonesia sejahtera. Yang lebih mulia itu adalah Indonesia yang bisa menjamin rakyat sejahtera, Pak. Gitu kan ya. Meskipun sekarang kepentingan elit itu masih ada, tetapi saya yakin semua masyarakat Indonesia menginginkan Indonesia lebih sejahtera, lebih baik, Pak. Demokrasi adalah satu cara, Pak. Cara saja ya, jalan ke sana ya. Baik, kita ke pendengar berikut, nanti saya ke Pak Yedi. Ada Pak Iswanto di Bandung. Selamat pagi Pak Is. Ya, selamat pagi Musto, selamat pagi para narasumber. Silakan Pak. Ya, kita tentu semuanya sepakat mau pemilu damai, yang memang tiap kala kalau masyarakat kan pasti ngikut, Pak. Berarti kita berharap pemilu 2024 ini adalah pemilu terbaik dari pemilu sebelum-sebelumnya. Cuma kan KKSB muncul drakor, muncul drama, muncul sinetron, muncul pakai perasaan. Maka mereka siapa drama pelajarannya, Pak? Kan tidak sembarangan orang bisa menyutradarai suatu drama. Dan kita berharap dramanya ini episode-nya tidak panjang, karena drama itu tentu ada sesuatu yang ingin pesan yang disampaikan kepada penontonnya. Nah, mudah-mudahan episode-nya sutradaranya itu sudah mencapai maksudnya, jadi supaya drama ini tidak berlanjut. Itu tentu kita harapkan kan. Nah, tadi misalkan dengan Piala Dunia, wah, sepak bola itu sangat digemari karena sangat keren, wasitnya sangat adil walaupun ada kekeliruan yang tidak lama. Masalahnya ini sekarang ada penyerang yang menunggu di depan gawang gol lawan, terus dapat operan, terus golkan dan disahkan oleh wasit, dan putusan wasit tidak bisa diganggu-gugat.
Pak Iswanto siap mendukung pemilu damai ya? Ya, ucapannya gampang, tapi kadang di lapangan gitu ya. Kalau masyarakat ikut mau gimana dibawa kemana, disuruh damai masyarakat damai. Di bawah mengikut ya, gimana di atas ya? Itu bukan keputusan. Baik. Ya itu saja kalau Terima kasih Pak Iswanto. Pak Edi, besar sekali harapan masyarakat. Bahkan tadi Pak Eki di awal intonasinya agak tinggi gitu ya. KPU penyelenggara harus menjalankan fungsinya seperti kata Pak Yusuf tadi, seperti sepak bola. Ketika pengadilnya tegas pada masalah jalan. Ya, terima kasih. Memang penyelenggara pemilu itu kan harus diawasi, harus dikawal, harus diingatkan. Kalau tidak diingatkan, khawatir nanti agak mencong-mencong gitu. Nah itu harus dikawal, harus semua pihak ikut mengawasi gitu. Dan bukan hanya penyelenggara pemilu juga gitu kan. Ada banyak komponen-komponen lain juga yang sama-sama kita harus pastikan mereka on the track gitu. Yeah. Kalau pelanggaran saya yakin itu pasti ada, nggak mungkin tidak ada pelanggaran itu. Ya. Nah, persoalannya kan sejauh mana pelanggaran itu kita tolerir gitu ya. Yeah. Nah, itu saja. Jadi ada beberapa prinsip yang menurut saya ya itu sudah harga mati, tidak boleh dilanggar gitu. Tapi yang lain-lain saya pikir itu dinamika politik biasa saja gitu. Semisal nanti di lapangan ada sengketa antar peserta pemilu itu pasti ada gitu. Perusahaan APK yang hilang, APK kampanye APK itu, kemudian juga saling lapor antar peserta pemilu itu hal yang biasa gitu. Justru kalau tidak begitu kontestasinya menjadi tidak menarik gitu. Selama kita berjiwa besar gitu bahwa ini adalah sebuah kompetisi apapun dengan cara apapun, selama itu wasitnya ada dan wasitnya bekerja, kemudian penonton juga ikut menyaksikan apa yang terjadi di lapangan, sekeras apapun pelanggaran ya kita nikmati sebagai sebuah permainan ya. Jadi biasa-biasa saja seharusnya. Ini kan pemainnya jangan baper, penontonnya juga jangan baper gitu kan. Ya setelah keluar dari lapangan kan biasa-biasa saja, kita menjadi warga Indonesia kan. Yeah. Gitu. Bukan menjadi warga partai gitu. Sama ini yang bikin panas apa sih, media sosial tuh apa? Kebanyakan itu di media sosial gitu, dan pelanggaran netralitas ASN, kemudian juga TNI Polri juga banyak itu juga di media sosial. Dan ujaran kebencian ya segala macam ya. Itu yang ngawasi siapa nih? KPU atau Bawaslu? Bawaslu. Bagaimana koordinasi dengan Bawaslu? Itu kan masyarakat, bagi masyarakat yang menemukan adanya pelanggaran bisa langsung melaporkannya ke Bawaslu. Nanti Bawaslu dalam proses di persidangan ataupun BAP di sentra Gakumdu, mereka bisa saja meminta informasi atau keterangan dari KPU. Jadi kami ini sebagai pihak terkait saja. Oh begitu ya. Dan kalau masyarakat dari pendengar Sinta, netizen yang nonton dalam perjalanan di kampanye mulai tanggal 28 sampai tanggal 10 ya? Betul, tanggal 10 Februari. Ya. Dalam 75 hari kampanye itu, kalau masyarakat melihat kecurangan-kecurangannya yang mungkin membuat pemilu ini tidak damai, tidak baik-baik saja, apa yang bisa masyarakat lakukan? Salurannya kan sudah ada ya, ada Bawaslu, pelanggaran administrasi dan pidana gitu. Kemudian nanti tidak puas dengan putusan Bawaslu bisa PT UN, bisa ke pengadilan tinggi, nanti juga kalau tidak puas dengan sengketa dengan hasil kan bisa ke MK. Kalau dalam kampanye ini ada kecurangan-kecurangan mungkin yang memantik tidak damai, gimana? Ya sama itu dilaporkan ke Bawaslu. Ya sama-sama kita baik KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu saya sangat meyakini semua pihak punya komitmen yang sama untuk
menjaga trust publik bahwa pemilu ini tidak sedang menguntungkan salah satu peserta pemilu gitu. Dan kita khawatir juga semahal ini proses pemilu kita dan menghabiskan energi yang luar biasa, prosesnya saja hampir 2 tahun. Tapi pada akhirnya tidak terlegitimasi gitu, pemilunya kan sedih kita. Nah, oleh karena itu, ayo kita awasi dari sisi mana Bapak curiga pada proses tahapan ini. Ya Bapak harus hadir di sana gitu. Semuanya kan hari ini sudah bisa disaksikan gitu. Tidak ada yang tidak bisa disaksikan dari mulai awal sampai akhirnya semuanya bisa disaksikan oleh publik gitu. Tidak ada ruang itu gitu. Pak Yusuf, Pak Yusuf ini kan purnawirawan, tentu saya yakin merah putih, ya. Itu di dada itu kalau dibuka tuh merah putih. Ini udah NKRI harga mati gitu. Pak Yusuf tadi, Pak Yusuf sudah sangat tegas di awal bahwa damai itu nomor 1, ya. Menang kalah itu nggak ada urusan. Bahkan saya suka sekali statementnya Pak Yusuf ketika nanti terpilih innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan alhamdulillah, ya. Keren Pak Yusuf. Gimana Pak Yusuf memastikan Pak Yusuf kan ini juga anggota partai politik ya, harus tegak lurus ya. Tapi kampanye gimana Pak Yusuf? Jadi saya udah muter dengan masyarakatnya ya kurang lebih hampir setahun ya, kita turun-turun ke masyarakat. Intinya saya selalu berbicara tentang politik bersih, politik yang tidak boleh dikotori oleh cara-cara yang kotor gitu. Banyak kan di situ ada mengenai politik, ada janji-janji yang tidak jelas segala macam lah, dan mengajak menghasut masalah sara dan sebagainya. Itu yang saya hindari, dan saya sampaikan ke masyarakat bahwa kalau kita niatnya memang baik, ya mulai dari awal juga harus baik gitu. Contoh lah, kita muslim kan semuanya, kalau kita mau sholat itu kan baik tuh niatnya. Tapi kan begitu kita wudu harus pakai air yang suci dan mensucikan. Tidak bisa ya kopi dipakai untuk wudu gitu. Ah, itu dari situ jalannya gitu. Nah juga kita berharap kepada wasit-wasit ini, saya anggap KPU itu wasit, terus Bawaslu itu inspektur pertandingan mungkin, ya kan? Di situ yang harus memang kuat di situ orang-orang di situ. Kuat dari mana? Kuat tidak bisa disogok dan tidak bisa dikutak-atik gitu loh. Mau itu saudara mau apa ya? Kalau dia nilainya dapat suaranya 10, ya 10 aja, jangan ditambah, jangan dikurangi gitu loh. Itu harapan kami. Dan saya kan masuk politik ini kurang lebih setahun setengah lah. 2022 saya pensiun, baru masuk ke Partai PAN. Artinya dalam 1 tahun setengah ini atau sebelum-sebelumnya juga saya sudah mendengar pada saat saya di TNI bahwa sama dengan di sepak bola, mafia-mafia itu ada gitu loh. Pak, caleg nih kalau mau menang nih segini KPU mah gampang katanya, rubah aja suara itu udah masyarakat udah dengar semua kan di luar gitu ya? Iya, di luar seperti itu. Saya harus sampaikan ini. Kebetulan ada komisaris KPU Jabar kan, komisaris Jabar ini, makanya bagaimana caranya sekarang KPU menepis anggapan masyarakat itu. Kalau ada juga anggotanya seperti itu, tidak bisa ditepis, memang benar gitu loh. Mafia pemilu itu ada gitu loh. Ya, tapi kalau bisa ditepis itu kan, benar-benar akan disumpah nih. Udah sumpah berkurang kan? Iya, semuanya kayak kurang kan? Yang Islam itu. Nah, semua harus benar gitu loh. Jangan lagi ada mafia di situ. Karena ini udah tersebar. Apalagi saya sebagai pendatang anak bawang walaupun usia udah tua ya. Bapak nggak akan menang Pak, incumbent itu udah deket dengan KPU semua itu. Begitu, sebenarnya nggak ada, saya jalan terus. Saya ingin tahu sejauh mana apa yang dilakukan oleh para penyelenggara pemilu ini benar nggak, adil nggak gitu. Adil nggak, karena mereka pemain-pemain lama udah 20 tahunan kan.
pemain lama udah paham, udah pada kenal dengan orang-orang itu. Disitulah pentingnya integritas bagi penyelenggara. Damai mudah, tapi kalau KPU-nya, Bawaslu-nya masih seperti itu, pasti damai itu menjadi hal yang menyulitkan. Karena di situ di wasit-wasitnya itu instrumennya dengan wasit yang harus memang benar-benar bersih. Jadi disumpah pakai Quran itu jangan hanya sekedar simbolis saja, gitu. Dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Itu aja. Terima kasih. Ya, Reki, pertanyaan sama. Ya, tadi pemilu damai kita harapkan kalau penyelenggara pemilu KPU memiliki integritas, profesional dan tidak memihak kan, gitu ya. Jadi tadi harapan dari pemain ya Pak Yusef itu peserta pemilu gitu. Dan saya juga tadi mendengar komitmen dari peserta pemilu bahwa ikut dalam kontestasi politik itu harus didasarkan pada nawaitu ibadah. Jadi kalau semua caleg ini demikian damai. Nawaitu ibadah, kemudian ikhlas artinya siap menang, siap kalah. Itu prinsipnya sederhana saja. Meskipun pada implementasinya demikian. Nah makanya ini perguruan tinggi, saya dengan Pak Dr. Yudi ini kemarin juga kita ada sosialisasi pemilu di PDN. Bagus juga ini saran ke KPU, kita gelorakan literasi politik. Literasi politik itu artinya bagaimana membangun wawasan kompetensi warga negara aktif dalam pemilu, tapi biarlah keaktifan dalam pemilu itu sangat kritis, ya. Kritis konstruktif, tidak hanya kritis yang ngawur gitu ya. Kritis tapi harus konstruktif, kemudian rasional, tidak baperan kan gitu. Kalau di politik baperan nanti repot gitu. Sen kiri tapi beloknya kan itu di politik itu hal yang biasa, lawan kawan lama jadi lawan baru ya. Dan itu tadi dinamika politik itu demikian ya. Tapi yang penting pada saat proses pelaksanaan pemilu masyarakat dapat memilih tanpa secara bebas, pilih secara calon yang berkualitas, penyelenggara pemilu memiliki integritas, profesional, dan peserta juga ikhlas, siap menang dan siap kalah. Kalau itu semua terjadi, insya Allah pemilu itu akan memberi harapan gitu, bagi masa depan bangsa. Sentosa ya. Sentosa. Itu, dan ini tanggung jawab kita semua ya, pasti tidak mungkin hanya penyelenggara pemilu dan lebih utama juga para peserta pemilu, caleg gitu ya. Tapi saya ingin buat lagi prinsip Pak Yusef tadi, harus ikhlas dan dasarkan kepada nawaitu ibadah. Itu beres itu semua ini. Kalau semua seperti Yusef aman. Aman ya. Tidak harus ada Bawaslu. Kayak kerjaan ya. Baik, Pak Yudi. Pak Yudi ini PNS ya, ASN. ASN. Nah, saya ingin kasih tahu aja sebagai dosen, sebagai ASN kan tidak boleh tadi Pak Hed sampaikan nge-like postingan apapun nih berkaitan dengan pemilu calon, nggak boleh ya. Berat nggak sih Pak? Harus kalau buka medsos mungkin, tapi tidak boleh cuma melihat. Tentu kecenderungan pasti ada ya. Namun juga manusia punya hak politik kan, hak pilih. Gimana Pak sebagai ASN? Ya, ASN harus netral Pak. Ya, sebagai ASN, dan saya kira pemerintah pun mewajibkan ASN harus netral. ASN, TNI Polri ya Pak, harus netral. Netral dalam arti bukan apatis Pak, tetapi juga kita harus mensikapi perkembangan, karena kita juga bagian dari sistem politik ASN. Itu saya kira, jadi netral itu belum berarti apatis Pak. Kalau tidak boleh like, tidak boleh menggunakan simbol-simbol, itu kan sebenarnya formalistik ya. Tetapi secara substansi kita harus punya sikap politik juga, jangan dituangkan
yang diupload di sini kinerja kita. Jadi Menpora itu bukan berarti apatis Pak, tetap kita berdiri sebagai mesin administrasi dan tetap berdiri sebagai pelayan publik, sehingga memang pemilu juga damai Pak. Ini saya sampaikan juga satu hal tadi terkait dengan pertanyaan kami ke Pak Edi, ke Pak Yusuf, ke Kang Edi, bahwa saya meyakini Pak bahwa penyelenggara pemilu itu baik Pak, karena memang sudah undang-undang, right, seperti itu. Nah tetapi kita harus juga mewaspadai dengan political culture. Nah, kultur politik di sini sedang transisi dari politik yang sifatnya elektoral ke partisipasi. Kemudian juga gap generasi itu juga harus kita waspadai. Generasi Z biasanya seperti apa, generasi milenial, Uyghur dan sebagainya yang masih ada di Indonesia. Nah ini juga perlu kita waspadai karena memang hoax, kemudian media sosial dan sebagainya itu ada di lingkungan itu Pak. Jadi itu akan membuat sebuah kultur yang baru. Nah ini yang harus kita kaji dan kita sikapi secara baik dan benar. Kemudian juga pemilu itu ataupun apapun juga yang terkait dengan politik itu atau susah itu adalah pendidikan politik Pak. Nah kondisi ini dinamika yang disampaikan Pak Kang Hedi tadi, Pak Yusuf dan sebagainya itu adalah sebuah tempaan terhadap political transformation atau cultural transformation, termasuk juga literasi politik. Nah, sehingga semakin dinamiknya sebuah proses demokrasi, semakin juga akan bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama dalam aspek politik. Masyarakat akan semakin dewasa. Saya yakin, apalagi literasi politik, apalagi untuk generasi yang sekarang Pak. Beberapa riset melihat bahwa generasi Z ini tidak terlalu aware terhadap pemilu. Ini fakta. Nah ini adalah sebuah hal yang harus kita sikapi dan harus kita garap sebenarnya Pak. Ya, karena mereka itu adalah masa depan bangsa kita, masa depan negara kita. Apa jadinya kalau warga generasi kita tidak aware pada persoalan-persoalan demokrasi, politik dan sebagainya? Apa jadi negara ini? Karena negara ini didirikan bisa oleh politik Pak. Nah kalau kemudian tidak dipelihara dan tidak digarap generasi Z ini, saya juga tak paham apa yang akan terjadi. Makanya para caleg, penyelenggara pemilu, ayo kita bersama-sama berikan sebuah pencerahan bagi mereka bahwa jika Anda tidak menggunakan hak pilihnya, Anda tidak peduli pada negara. Jika Anda tidak menggunakan hak pilihnya, Anda sebenarnya sedang meninggalkan negara. Walaupun itu adalah hak loh. Tapi memang itu bukan berarti bahwa semakin tinggi presentasi proses semakin baik, tapi kualitas demokrasi itu sebenarnya ada pada penanaman nilai demokrasi pada generasi muda sebenarnya. Nah, saya kemarin mengenai ini dengan Pak Edi menjelaskan kepada para mahasiswa bahwa hak Anda ini bisa dua atau tidak digunakan, tetapi lebih baik digunakan karena ada pemilik negara ini. Ungkapan-ungkapan semacam itu bagi mereka menjadi sangat menyentuh Pak. Apalagi 2 tahun mereka COVID Pak. Nah, oleh karena itu saya kira pemilu, demokrasi, apapun juga yang terjadi dalam proses itu akan meningkatkan proses demokrasi, terutama untuk pendidikan politik kita. Terima kasih Pak. Di ujung, Pak Edi tadi Pak Yusuf menyampaikan ada apa ya? Omongan-omongan, keraguan pada KPU. Wah sudah pegang KPU-nya. Pak Yusuf banyak juga incumbent yang tumbang Pak Yusuf. Betul. Yakin? Pak Edi menjawab menanggapi itu gimana? Ya saya anggap itu kan sebuah Masukan. semacam gosip politik ya. Gosip politik. Mungkin entah tahun berapa mungkin benar adanya gitu. Mungkin benar adanya. Tapi hari ini gitu ya, makanya saya tanya tadi kan, dari sisi mana gitu ya, atau polanya seperti apa sehingga manipulasi rekayasa itu bisa dilakukan. Gitu. Kalau misalkan itu terjadi, bisa dan memungkinkan, saya sebagai penyelenggara pemilu nggak akan hadir di forum-forum seperti ini, Pak. Ya, sebagai indikasi bahwa KPU takut, Pak.
Saya hadir di forum-forum seperti ini, saya diundang LSM Ormas yang apapun, saya Hadir. 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 Iya. Selagi saya ada waktu, saya pasti hadir gitu. Sebagai bentuk komitmen bahwa kami sebagai penyelenggara pemilu itu sudah disumpah, kami siap memberikan pelayanan kepada publik itu. Hari ini siapapun yang menang, yang bagi yang kalah itu pasti tidak menyenangkan. Dan kita susah Pak menyenangkan semua orang, memuaskan semua orang itu nggak bisa. Gitu. Penyelenggara pemilu itu posisinya, oleh yang menang kita dilupakan, oleh yang kalah kita dikebukin, gitu. Itu saya jadi penyelenggara pemilu itu bukan kali ini saja, sebelumnya juga begitu. Saya dilaporkan ke polisi udah beberapa kali. Sebenarnya Pak Edi di Bawaslu Kabupaten Bandung ya? Iya. Dilaporkan polisi Pak? Dilaporkan ke polisi, saya di BAP polisi udah 2 kali gitu. Ya, dilaporkan ke Dewan Etik juga udah 3 kali gitu. Yang bagi saya itu biasa saja gitu. Dinamika orang yang namanya juga manusia kan, usaha orang kan bisa-bisa aja macam-macam gitu. Bagi saya tidak menyuruh. Selama lurus Pak Edi nggak perlu takut ya? Ya silakan gitu diawasi. Jadi selama kitanya Pak Edi nya lurus kan? Iya begitu betul. Apa ya? Ya, semuanya kan sudah ada aturan mainnya jelas gitu kan. Hari ini terang benderang ada media sosial gitu, orang mau kayak gimana sih? Gak kayak dulu ya. Orang C1 di TPS itu bisa dipoto gitu. C1 di semua dapat gitu. Sudah sangat transparan. Itu mau apanya lagi gitu? Sisi mananya gitu? Kecuali misalkan saya nggak tahu, mungkin kadang-kadang orang juga saya kehilangan sekian ribu suara, pengawas ada, saksi ada. Mau apa lagi gitu? Di sisi mana gitu? Makanya ketika puasa pun masih kita bisa dibuktikan di MK nanti. Ketika hasil misalkan tidak sesuai gitu, nanti di sana ada kanal khususnya gitu. Jadi semuanya sudah bisa digunakan dan tinggal kita mau mempercayai proses ini atau tidak gitu. Kalau kita misalkan yang lebih percaya lagi, kita pakai e-voting aja. Nanti ketika kita menggunakan e-voting, sistemnya itu nanti kita dianggap oh itu dibajak oleh Rusia misalnya. Lain lagi kayak di Amerika gitu kan. Nah ini dengan sistem manual seperti ini, sekarang memang tren dunia itu memang seperti ini gitu. Direkap di tingkat dari TPS sampai nanti ke RI gitu. Begitu. Baik. Kami senang sekali lah, silakan kritik, silakan kami ingatkan. Bagi kami sebagai penyelenggara pemilu ya biasa saja menanggapinya dan menjadi motivasi bagi kami untuk bekerja lebih baik lagi saja. Kita apresiasi ya Pak Edi sampaikan tadi, selama ada waktu, coba waktunya pas, diundang kemanapun, insya Allah hadir. Kita apresiasi ya Pak Edi ya. Kita mengkritisi juga kepada penyelenggara yang diundang susah hadir. Benar-benar Pak Edi bisa mengulangan itu kan, tapi KPU, Ketua KPU Jabar, Bu Umi kemarin kita undang, keren hadir. Ya mudah-mudahan itu bisa dipertahankan Pak Edi. Apalagi sebagai wartawan kan, nggak perlu takut lah kan. Selama ada di jalan yang lurus. Baik, waktunya terbatas Pak Edi, Pak Yudi, mohon maaf. Berbeda sama waktu ini kita akan bicara lebih panjang. Pak Isak, selamat berjuang. Ya, mudah-mudahan hasil terbaik buat Pak Isak. Pendengar, sampai di sini kita pemilu, kita akan hadir kembali di Kita Pemilu 2024 di waktu selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.